Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dian Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Muhammadiyah 4 Depok, Kota Depok, Jawa Barat. Akan memaparkan tentang konektivitas antar materi, modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi. Pada modul 1.1 membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak lagi tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Mandiri, dan 5. Inovatif. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Menggerakkan komunitas. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Budaya positif. Dari tahapan-tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan peran guru di dalam kelas dengan bentuk keyakinan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan karakter. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. 3. Posisi kontrol, bahwa seorang guru sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar terbagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi, yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4? Hal yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis, namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi, dan rasa itu muncul dari diri murid sendiri.
Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana selama ini posisi saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa budaya positif harus diterapkan sehingga pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Keterlibatan warga sekolah dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. 2. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang selama ini saya rasakan dan lakukan masih di tahap penghukum dan pembuat rasa bersalah. Hal tersebut kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan modul budaya positif ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan suatu pelanggaran murid dengan posisi sebagai manajer. Namun, sikap saya kadangkala berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum dan membuat rasa bersalah karena dianggap langkah yang tepat dalam membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan murid masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik supaya murid memiliki nilai budaya positif dari dalam dirinya. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner murid. Dari penerapan segitiga restitusi dapat melatih murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan budaya positif seperti kebersihan lingkungan, sholat berjamaah, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap murid serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol, selama ini cenderung berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang atau perbedaan? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi yang sering diterapkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa bahwa dua hal tersebut merupakan cara yang efektif dan terbaik. Karena selama ini, semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang, murid lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga murid menjadi tergerak hatinya dan bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar sudah menggunakan konsep segitiga restitusi namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini, saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah dan dilanjutkan dengan proses menghukum, sehingga dua langkah segitiga restitusi yang lainnya tidak dilakukan.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik oleh warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah. Kolaborasi warga sekolah yang baik dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Selain itu, sarana prasarana sekolah yang mendukung sehingga terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan. Demikian pemaparan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.